Sudah tidak bisa pakai nalar pikiran. Sudah merasa Tuhan tidak kelihatan, Tuhan tidak nampak. Sehingga iman kita mulai luntur. Kita sudah bosan. Susah terus. Saya sudah pernah sharing ya. Saya sharing kemarin pun di hari Selasa itu bukan karena saya mau menyombongkan diri atau apapun. Saya pertegaskan sekali lagi. Saya ingin menunjukkan bahwa apa? Jangan melihat orang dari cover depannya. Yang terlihat tidak ada masalah padahal di dalamnya banyak masalah. Ya. Kita semua bermasalah. Tetapi bagaimana ada proses Tuhan di dalam kehidupan setiap kita? Tuhan ingin berproses. Melalui setiap masalah demi masalah, Tuhan mau mendidik kita. Tuhan mau memperlihatkan seperti bangsa Israel dibuat berkeliling di padang gurun. Kenapa jaraknya segitu aja, kenapa enggak langsung? Kenapa harus 40 tahun? Saking malangnya juga, Musa tidak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Bersama bangsa Israel yang tua-tua golongannya. Yang sukanya bersungut-sungut. Yang sukanya ngedumel. Kita baca ya kemarin ya. Di bilangan, saya ingat di bilangan 11-12 itu. Bagaimana mereka bersungut-sungut minta daging. Saya mumpung ingat saya buka yang saya mau bagikan juga. Bilangan 11. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan dengan tentang apa? Nasib buruk mereka. Tetapi ingatlah ketika mereka bersungut-sungut dan itu terdengar di telinga Tuhan. Apa yang terjadi di bilangan 11 ayat 1? Murka Tuhan bangkit. Amarah Tuhan bangkit. Apakah amarah Tuhan mau bangkit terhadap kita? Itu dengan tanda kita bersungut-sungut. Kita tidak bersuka cita lagi terhadap apa yang perlakuan dunia terhadap kita. Apa yang dunia perlakukan terhadap kita. Kita itu bersungut-sungut. Has. Kita senangannya bersungut-sungut. Kita semua senangannya bersungut-sungut. Tetapi ketika kita bersungut-sungut, itu tidak pakai sukacita. Hilang sudah sukacitanya, ditaruh di brankas dulu ya. Nanti kalau dapat hadiah, dapat sesuatu yang baik, baru sukacitanya dikeluarkan. Gak bisa. Saya katakan, firman Tuhan juga mengatakan, sukacita, bersukacitalah apa? Senantiasa. Senantiasa itu dalam segala hal. Baik dalam segala penuh hutang, di dalam segala kesesakan, besok makan apa, hari ini mau makan apa, enggak tahu. Besok mau bekerja apa, enggak tahu. Kesesakan itu pun firman Tuhan mengatakan, bukan saya mengatakan, tetapi firman Tuhan mengatakan, bersukacitalah selalu. Iblis datang untuk mencuri sukacita. Nanti kita akan tahu kenapa kita harus bersukacita. Ya, salah satunya ya ini, bersungut-sungut ini tadi ya, nggak boleh bersungut-sungut. Itulah tanda-tanda akhir zaman. Orang akan merasa mencari untuk kenyamanannya diri sendiri. Orang akan mencari sukacitanya diri sendiri. Mereka tidak dapat membagikan sukacita kembali. Sukacita surga, hadiah dari Bapa, sukacita sejati, tidak dapat kita bagikan kepada orang lain. Karena apa? Sukacita saat ini adalah sukacita yang mudi. Kalau lagi enak, saya baru bisa sukacita, saya bisa tertawa.
Halo Pak, bagaimana saya punya hutang bisa tertawa? Orang gila Pak mungkin yang bisa seperti itu. Saya belum gila Pak. Halo juga Pak, Bu. Apakah dengan berpikir hutangmu bisa selesai? Apakah dengan kau meratapi hutangmu akan bisa terlunasi? Jangan kau pikirkan hutangmu. Pikirkan Tuhanmu. Kita mati pun hari ini pun nggak bawa hutang. Meninggalkan hutang, iya. Ya kan? Jadi beban orang lain yang menanggung hutang. Tapi paling enggak saya sudah mati. Saya enggak menanggung hutang. Asal jangan bunuh diri loh ya. Loh, iya kan? Kalau bunuh diri sama aja. Itu sama aja, apa ya? Sampai lali. Ya, bunuh diri istilahnya ya Melayu. Melayu sak lawase. Tapi kalau sudah waktunya Tuhan, kok ya pas ya. Kok jelala pas, pakai utangnya malah dipanggil Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan ampuni. Ya nggak tahu, kok itu kehendak ilahi ya. Tapi kalau kita punya niat baik, punya niat baik untuk melunasi ya. Kita punya niat baik untuk melunasi, berbicara baik-baik. Kita sudah sama punya utang, kita baik-baik bicara ya. Saya minta maaf, saya nggak bisa, saya mau melunasi, saya cicil gini. Ya wes ya, oke, deal ya, oke. Pulang mati. Sana yang ditinggali utang. Tapi apa sapi wong iki ya? Ya apa? Punya niat baik toh. Dalam hati. Saya susah. Saya punya niat baik untuk bayar ya. Ojo menang ae. Duit utang kok enggak duit utang. Malah ditagih ngamuk-ngamuk. Wis. Biar Bapak yang turun tangan. Jangan sampai Tuhan turun tangan lo ya. Kalau Tuhan turun tangan ya seperti kayak tadi bilangan 11 ayat 1 itu. Amarah Tuhan bangkit. Apa yang terjadi? Bangsa Israel diberi itulah. Ya. Jangan sampai penghukuman Tuhan itu turun atas kita. Tetapi biarlah peneguran Tuhan siang ini pun dapat menegur kita. Itu lebih baik daripada sampai Tuhan yang turun tangan. Tuhan menegur kita. Kalau Tuhan sampai menegur kita, ada prosesnya nanti. Ada prosesnya ketika Tuhan turun tangan loh. Tetapi firman yang bisa kita dengar melalui siaran apapun. Mungkin ketika kita beribadah, kita dapat rema, kita dapat peneguran, kita dapat peneguhan. Kita harus meremai, meresponi. Tetapi ketika Tuhan sudah turun tangan, orang ini sudah orang bebal, diberikan firman sudah nggak mempan. Ya, wis Tuhan turun tangan, itu akan menjalani sebuah proses yang panjang. Itulah hari-hari akhir ini. Orang akan mementingkan egonya sendiri, merasa nyaman ya, wis nyaman, enak, wis penting mangan turu. Mangan turu wis enak meneng, wis enak tok ya. Ini nyala tau, tes 1. Dengar ya. Lalu bagaimana umat percaya itu dapat tetap bersuka cita? Ya kan? Tadi kita sudah belajar ya, bagaimana kita harus bersuka cita. Sukacita itu bukan mut-mutan, kita harus terus bersuka cita senantiasa selalu. Ya. Sukacita nggak didapat oleh apapun juga di dunia ini, tapi sukacita kita peroleh dari Bapa melalui hadiah yang terindah, anak yang tunggal. Keselamatan, juru selamat. Itu hadiah terindah kita. Mungkin Natal ini ya kita berangan-angan punya hadiah ya. Wah, hadiahnya yang wis enak api-api ngono, handphone lah, oma, duit lah. Ya. Tapi kalau nggak dapat sedih. Ya.
Jangan seperti itu. Tapi karena Natal ini, kelahiran Kristus ini, diperingatkan, kita semakin diperingatkan bahwa kita sudah mendapatkan hadiah yang kekal, hadiah yang terbaik, yaitu kekekalan, keselamatan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Itu melebihi apapun juga. Bagaimana kita tetap dapat bersukacita? Dua hal saja yang perlu kita belajar ya, jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak lupa. Jangankan sampai rumah keluar pintu sini sudah lupa ya. Makanya nggak banyak-banyak kok, dua tok ya. Satu ini gampang kok. Satu gampang, yaitu fokus pada Tuhan. Fokuslah pada Tuhan, jangan fokus apa yang ada di dunia ini. Jangan fokus hutang, jangan fokus harta, tahta, kedudukan. Fokus pada Tuhan. Kalau kita mempercayai Tuhan itu berdaulat atas hidup kita. Tuhan merancangkan apa-apa yang baik dalam kehidupan kita. Kita percaya pada Dia. Kita fokus, maka itu kita fokus kepada Tuhan. Maka apa? Kita akan tetap dapat bersukacita. Kalau fokus kita hanya hutang, ya sahamnya nggak naik-naik, kerjaannya kok sepi, toko sepi, ya gaji nggak munggah-munggah, orderannya sepi, Natalan ini kok nggak itu hadiah, sing api, boy sepatu kaca kah, ya. Ya malah itu beling. Belingnya pecah mana? Kita seringkali hanya fokusnya kepada hal-hal yang duniawi. Kita itu seringnya fokusnya hanya pada duniawi. Belum pernah saya dapati lebih banyak kita akan berfokus mencari hal-hal kerajaan surga. Kita seringnya hanya membanding-bandingkan. Toko sebelah rame. Gereja sebelah rame. Pelayanan di kono rame, enak. Senangannya Padahal dirinya sendiri bagaimana? Fokusnya yang kemana? Fokus pada Tuhan. Ibrani berapa ini? Karena tulisannya. Ibrani 12 ayat 2. Ibrani 12 ayat kedua. Firman Tuhan demikian. Marilah, ini sebuah ajakan. Ini ajakan loh. Betapa baiknya sang penulis. Firman Tuhan, marilah kita melakukannya. Dengan apa? Mata yang tertuju kepada Yesus. Ketika mata kita tertuju kepada Yesus, Dia itu akan memimpin kita dalam iman. Hutangku pasti dilunasi. Pekerjaanku pasti diberkati. Orderanku pasti diberkati. Itu iman. Masa depanku, masa depan yang penuh pengharapan, cemerlang, gemilang. Itu iman. Kalau mata kita hanya pada toko sebelah, enak toko sebelah ramai ya. Apa anunya ya? Apa? Iku lho, isinya apa ya? Padahal pada isinya. Isinya wedhus ya. Ya. Gereja sebelah rame. Oh ya pantas. Enak sebelah itu. Bening-bening. Malnya gede rame enak ya. Kerjaan itu enak ya. Gak bisa kita mau fokus kiri kanan, gak fokus.
Hanya satu fokus kita, Tuhan. Ketika kita beralih dari fokus Tuhan, kita akan diombang-ambingkan dari dunia ini. Kalau kita sudah diombang-ambing, sudah. Gak Tuhan-Tuhanan, gak patean. Ya. Ya, pasti kita ngomong, gak Tuhan-Tuhanan, gak patean. Maaf kata ya. Kita sering kali seperti itu. Kita sering kali menomorduakan Tuhan. Ya hanya dua Tuhanku. Mungkin es buncet, dimburi gak ketok. Digolei sampai gak ketok. Beledoknya mungkin setebel iki. Fokus pada Tuhan. Saya lanjutkan firman Tuhan tadi ya, Ibrani 12 ayat 2. Yang memimpin kita ke dalam iman. Dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib. Yesus sudah memikul salib. Supaya apa? Dia menggantikan sukacita bagi kita semua. Dia sudah pikul salibnya. Penderitaan sudah dia pikul. Ganti sukacita bagi umat percaya. Dia mengabaikan kehinaan itu. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Kita puji Tuhan. Kita mempunyai Tuhan yang sudah rela dihina. Kita punya Tuhan yang sudah rela memberikan nyawanya. Surga, kekekalan, tidak ada satupun yang dapat mengusahakannya. Segala kebaikanmu pun, segala hartamu pun, segala yang kau punya sekalipun, engkau mau mempersembahkan anakmu sebagai keselamatanmu pun, gak bisa engkau dapat keselamatan kerajaan surga. Malahan kita akan beroleh penghukuman yang kekal. Hidup nanti itu hanya dua kok juga. Hidup bersama Bapa atau hidup dalam ratapan api kekal. Hidup bersama Bapa itu akan memerintah kerajaannya selama-lamanya. Muda, tua, yang kelihatannya sakit, yang kelihatannya cacat, yang kelihatannya sempurna pun sekalipun. Dengan membawa iman, bersama-sama akan memerintah dalam kerajaan surga. Fokus hanya kepada Tuhan. Maka kita akan peroleh. Ketika kita fokus kepada Tuhan, kita mau pribadinya. Jangan mau perbuatannya, tapi mau pribadinya. Itu adalah whole, keutuhan. Kalau pekerjaan, kita mau pekerjaannya tok, bukan pribadinya. Berarti kita hanya mau recehannya. Ya. Tetapi kalau kita mau pribadinya, kita mau semuanya. Perbuatannya iya, kasihnya, kebaikannya, hatinya, segalanya. Ya. Saya mau ilustrasikan, kalau kita mau yang pacaran ya, kita mau seseorang, kita mau seluruhnya, yaitu kehidupannya, pribadinya ya, atau kita mau cuma perbuatan baiknya tok. Ya kan? Kalau cuma asal baik, ya tapi ya sebatas itu tak, ya kan? Kita nggak bisa memilikinya. Tapi kalau kita menginginkan semuanya, berarti kita
mendapatkan semuanya. Itulah yang harus kita mau dari Tuhan. Kita mau seutuhnya daripada Tuhan, yaitu pribadinya Tuhan itu. Jangan mau perbuatannya tok, mujizatnya tok, tapi gak mau pribadinya. Angel pribadinya, berat. Kita harus mau seutuhnya daripada Tuhan. Seutuhnya daripada Tuhan. Maka ketika kita sedih, dia hibur. Ketika kita dalam kesusahan, dia tolong. Ketika kita dalam kesesakan, kita dalam ketersesatan. Bukan ketersetanan ya. Ketersesatan. Ya. Kasih karunia-Nya menghampiri kita. Wah, indah Tuhan itu. Kalau kita cuma mikir, berkat, 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 berkat. Gendeng sesuai. Ya lah teka-teka berkat, ya lah gak teka-teka. Sing dipikiri berkat, 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 yang gereja berkat, sing digolek berkat. Yang gereja supaya masalahku selesai. Gak bisa. Tetapi ketika kita mempunyai Tuhan secara penuh, kita mau Tuhan secara utuh, kita akan dapat semuanya. Kita akan dapat semuanya. Sayang kalau kita hanya mau secuil-secuilnya dari Tuhan. Istilahnya Tuhan itu ada 10 pasal, kita cuma mau pasal yang kiri tok. Kita mau dapat 1 pasalnya tok. Ojo ya. Dapetin 10 pasalnya Tuhan itu. Ini ilustrasi loh, bukan bayangan Tuhan itu pasal ya. Enggak ya. Kalau Tuhan itu terdiri dari 10 pasal, pribadi Tuhan itu 10 pasal. Dapatkan 10-10-nya itu. Jangan mau 1 tok. Rugi. Mending gak usah. Ya. Usaha sendiri bisa kok. Mau kaya, usaha sendiri bisa. Gak pakai Tuhan-Tuhanan, mau kaya bisa. Di luar banyak jalan untuk menuju kekayaan tanpa Tuhan. Ya, mau sukses. Bisa. Pesta. Ya, gak usah Tuhan-Tuhanan iso, sukses. Saya jamin. Mau sukses, mau kaya, mau hebat pun bisa di luar tanpa Tuhan. Bisa. Tapi yang harus ditanyakan, apa guna kekayaanmu jika tanpa Tuhan? Mau tenar di luar, bisa tanpa Tuhan. Jadi jangan cari Tuhan. Kalau mau kaya saja, jangan cari Tuhan. Mau tenar, jangan cari Tuhan kalau mau tenar. Rugi, sama-sama menderita, tapi tujuannya salah. Tujuan cari Tuhan hanya untuk kaya. Tujuan cari Tuhan hanya untuk tenar. Salah. Gak berkenan di hadapan Tuhan. Wis soro-soro ngikut Tuhan, ya. Tapi tujuannya salah. Percuma. Di luar tanpa susah-susah pun bisa cepat kaya, ya. Nah, tetapi fokus ketika kita fokusnya Tuhan, kita dapatkan di dunia ini. Dan kita dapatkan di kerajaan sorga. Kekal. Kita dapat double. Amin. Kita dapatkan double. Ketika kita fokusnya pada Tuhan. Di dunia. Dan di kehidupan yang akan datang. Jadi, miliki pengertian yang benar terhadap Tuhan. Jangan, ya kan dikatakan, dengan sepenuh hati.
dengan segenap hati. Kalau nanggung-nanggung, nggak ono di sini, nggak ono di firman, nggak ono. Ya, nggak ada yang nanggung-nanggung itu nggak ono di firman. Dengan segenap hati, dengan sepenuh hati. Ketika saya kemarin beberapa waktu melayani di gereja lain, saya disodorkan, bukan saya nggak mau, tapi gereja itu juga butuh. Berapa sih yang dia kasih? Cuma amplop, ya, gila rekening, nggak apa-apa, ini nomorku. Ya, amplop piro sih? Ya, mau cocok cek, salah tangkep aku rek. Tapi karena sebelumnya ada kesaksian di gereja itu mau pindah, belum ada biaya, segala macam, bla 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 ya. Ya anggaplah saya bantu gereja itu ya. Tuhan nanti ganti dengan yang lainnya. Saya melayani dengan sukacita. Kalau saya, puji Tuhan kalau dapat job ya, job. Kalau saya dapat pelayanannya, saya nggak mau cuma 30 menit. Saya sudah ngomong di mimbar. Kalau saya sudah diundang, saya nggak mau cuma 30 menit. 1 jam. Ya rugi tau. Terus manggil-manggil. Ya, terus manggil ya, cuma sharingnya cuma 30 menit. Saya sudah sampaikan di awal, nanti 1 jam ya Pak ya. Nanggung Pak kalau cuma 30 menit Pak. Nggak dapat apa-apa, firmannya nggak jejak. Nah, ini aja sudah hampir sejam. Yes, lanjut, yang kedua, yang terakhir. Yang pertama tadi apa? Ketika kita fokus pada Tuhan, kita akan dapatkan sukacita yang sejati. Jangan mau sukacita itu dicuri oleh iblis. Yang kedua, kita bersyukur. Bersyukur. Hal yang sulit juga mungkin terjadi, kita bersyukur. Apa yang mau disyukuri ya? Banyak utang. Ya. Apa yang mau disyukuri? Gak tahu makan apa, kerja apa, ya apa mau disyukuri. Tapi itu firman Tuhan, bersyukur. Bukan disyukuri. Ya, lek disyukuri, iku ngilokne. Ya, tapi kita bersyukur. Thanks to God. Kita berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ya. Pakai utangnya terima kasih. Ya. Sepi terima kasih. Ono masalah terima kasih. Karena melalui masalah kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Tapi kalau sudah entek masalah ya, kita harus menjauh dari Tuhan. Ingat loh, ya, itu siklus kehidupan. Ada masalah kita dekat dengan Tuhan. Masalah diselesaikan Tuhan, kita jauh dari Tuhan. Ono masalah, makanya ono masalah enggak. Itu karena apa? Ya iki kene ngene. Ya, masalah yang ngene. Ya. Yang bermasalah ya. Ya. Kita harus bersyukur dalam apapun juga. Makanya tadi apa? Bersukacita itu tidak harus dari karena mood kita. Kita mau suka, kita dapat apa, kita mau bersukacita. Ketika kita bersyukur bukan kita pasrah ya. Kita bukan pasrah, oh ya wis ngene tau keadaan nrimo nasib, bersyukur. Itu bukan bersyukur. Bersyukur dalam segala hal. Dapat pasangan yang apa? Ya disyukuri. Untuk dadakno pasangannya, dadakno. Dadakno keluargane ngono to. Cita seru.
Oh, dadakno ngono. Wong tuwae ngono. Oh, nyesel. Iki apa wis kadung, nasi jadi bubur. Nah, akhirnya pasrah. Oh ya wis, amsyong. Ya, harus bersyukur. Ya wis diterima, terima dengan usaha. Oh ya wis, mungkin dia nggak suka ini, aku mau gini, dia nggak gini, diusahakan semuanya. Jangan pasar bontok anak menang aja. Ya. Tapi bersyukur kita mau mengupayakan yang terbaik. Ketika tadi kita baca di Yesaya bahwa di akhir zaman sukacita itu hilang, kegirangan itu lenyap. Tetapi di Yeremia dikatakan, Yeremia 33 ayat 11. Yeremia 33 ayat 11. Ini adalah janji ya, janji Tuhan untuk pemulihan bagi Yerusalem dan Yehuda. Dikatakan akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan. Suara orang-orang yang mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan, sebab Tuhan Allah akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Miliki ketika ingin terjadi pemulihan, bersyukur. Bersyukurlah. Dan bawa korban syukur itu. Maka Tuhan akan memulihkan keadaanmu. Tuhan akan memulihkan keadaanmu. Percayalah. Di tengah-tengah lembah yang kelam, di situ ada Tuhan yang akan membawa kita, membawa engkau kepada daratan, yaitu di padang rumput yang hijau. Waktunya Tuhan akan tiba ketika kita mulai dapat bersyukur. Kita fokusnya kepada Tuhan. Tuhan akan sedikit demi sedikit akan mengurai kemuntelan-muntelan itu loh dalam kehidupanmu. Keberuntelan-beruntelan itu loh Tuhan akan urai. Tuhan akan berikan sorak-sorai kemenangan. Amin. Kenapa kita harus bersuka cita? Karena Galatia 5 ayat ke-22. Galatia 5 ayat 22. Karena kita harus bersuka cita. Karena sukacita adalah buah roh. Apa sukacita adalah? Ketika sukacita ada dalam buah roh, itu adalah bukti bahwa kita benar-benar mengasihi Yesus. Kita benar-benar intim kepada Tuhan. Karena apa? Seorang pribadi yang intim dengan pribadi yang penuh kasih, dia akan menghasilkan buah-buah roh. Lawannya dari buah roh adalah kedagingan. Hal-hal yang berhubungan kedagingan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tidak akan dapat masuk ke dalam kerajaannya yang kekal. Sukacita bukan hanya keputusan kita, melainkan sukacita itu harus lahir. Sukacita itu harus ada. Sukacita itu harus ada. Karena kita adalah umat percaya. Kita lahir baru
kita lahir di dalam roh, kita harus melahirkan buah-buah roh. Kita meninggalkan kedagingan. Sebab hal-hal yang daging tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan tidak akan dapat masuk ke dalam kerajaan yang kekal. Keputusan ada di tangan kita. Kita pagi ini mau memutuskan, mau hidup berbuahkan roh, atau tetap mau hidup di dalam kedagingan. Tetapi firman Tuhan menyatakan, ketika seseorang hidup di dalam kedagingan, dia tidak akan diterima dalam kerajaannya yang kekal. Mari kita berusaha, terus mau berusaha. Kita mau terus bersuka cita. Karena itu yang dikehendaki Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman-Mu pada pagi ini. Kami mau untuk memutuskan. Kami mau bersuka cita selalu. Kami mau bersuka cita senantiasa selalu. Nggak usah toleh-toleh. Yang mau bersuka cita boleh mengangkat tangan. Ini pengakuan kami di hadapan-Mu, Bapa. Tetap pejamkan mata. Ini pengakuan kami. Kami mau terus bersuka cita. Di dalam keterhimpitan dunia sekalipun. Di dalam pembulian orang-orang sekalipun. Mungkin orang dapat berkata, aku nggak mampu. Mungkin orang berkata, masa depanku suram. Sudah tidak ada pengharapan. Tetapi aku mau tetap bersuka di dalam-Mu. Aku mau tetap bersuka cita di dalam-Mu. Karena fokusku hanya kepadamu. Bukan kepada omongan-omongan orang. Bukan kata dunia. Tetapi aku mau terus fokus kepada Engkau. Dengan memandang Engkau selalu. Dengan iman kami percaya Engkau akan memulihkan keadaan kami. Seperti Engkau memulihkan keadaan Sion. Engkau akan memberkati keadaan kami. Terima kasih Bapa. Dan kami bawa korban syukur kami. Kami mau bersyukur di hadapan-Mu. Di bulan yang penuh dengan sukacita ini. Di bulan ini Bapa. Di akhir tahun ini pun, kami mau membawa sukacita kami, membawa syukur kami atas segala penyertaan-Mu sepanjang tahun ini Bapa. Kami boleh ada sampai di penghujung tahun ini. Dan kami akan melihat tahun-tahun ke depan, tahun-tahun yang penuh pengharapan, tahun-tahun yang penuh dengan kegemilangan, tahun-tahun yang penuh berkat. Engkau berkati tangan-tangan kami yang terangkat, Bapa. Terima kasih, Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Fokus menentukan prioritas. Apa Bapak Ibu? Fokus menentukan prioritas. Sekarang kita koreksi, saya juga loh ya. Apakah saya memprioritaskan Tuhan? Apakah saya mendahulukan Tuhan? Ada masalah, ingat rekening di bank. Ada masalah, ingat kerjaan kita. Ada masalah, ingat tanggal tua atau tanggal muda. Mulai sekarang, lihat masalah, ingat Tuhan. Bangun tidur, ingat Tuhan. Mau tidur, ingat Tuhan. Ada masalah,
ingat Tuhan. Bahkan pada saat mungkin ada kecelakaan apa-apa, keluar dari mulut spontannya itu apa? Biasanya apa? Keluarnya, Tuhan, panggil nama Tuhan. Ya. Prioritas akan keluar jika kita fokus. Kita koreksi diri sekarang siang ini. Firman Tuhan ini bagus banget, banyak banget sampai saya bingung meresume ya. Jadi kita harus fokus sama Tuhan. Ada masalah jangan andalkan karirmu. Ada masalah jangan andalkan bisnismu. Beberapa hari lalu saya diceritain sama Pak Christian ya. Kalau mau dagang bakso laku cukup beli penglaris, kontraknya 2 juta rupiah. Beli cedoknya itu loh, dijamin laris. Bisa kaya, bisa. Jangan cari Tuhan, bisa kaya. Bahkan hampir semua orang kaya di dunia ini, di Indonesia, mungkin Kristen tapi gak cari Tuhan kok. Hanya segelintir aja yang cari Tuhan. Fokuslah sama Tuhan. Berapa banyak orang di pihakmu ketika tanpa Tuhan engkau adalah orang yang kesepian. Berapa banyak uang yang ada di rekeningmu tanpa Tuhan engkau adalah orang yang membangun rumah di atas pasir. Yang kedua tadi poinnya adalah bersyukur. Semua orang percaya, semua orang setuju. Orang yang bersyukur adalah orang yang sudah menerima sesuatu, ya enggak? Semua orang yang sudah menerima hadiah, pemberian, pasti bersyukur. Tetapi Tuhan bilang apa? Bersyukurlah dalam segala sesuatu. Kalau kita belum menerima, kita bersyukur untuk yang belum kita terima. Karena itu adalah proklamasi bahwa kita sudah menerima. Walaupun secara fisik belum menerima, ketika kita bersyukur, kita sudah menerima dengan iman. Misalkan Pastor Gary bilang sama saya, misalkan saya pernah janji sama Pastor Gary mau memberikan sebuah lukisan gitu ya. Terus Pastor Gary, terima kasih ya Pastor, saya sudah dikasih lukisan. Terus ngomong bersyukur, berterima kasih. Padahal saya belum ngasih lukisan. Kira-kira saya akan ngasih lukisan itu enggak? Akan ngasih lah setiap hari loh. Diteror ya dengan ucapan syukur. Nah marilah bersyukur dengan apa yang belum kita terima. Bersyukurlah atas semua ketidaksempurnaan keluarga kita. Bersyukurlah untuk ketidaksempurnaan pasangan kita. Ketidaksempurnaan mertua. Ketidaksempurnaan orang tua. Ketidaksempurnaan anak-anak. Ketidaksempurnaan keuangan. Apalagi? Kesehatan. Bersyukurlah hai jemaat. Lihat dengan bersyukur. Tuhan gak akan menunda-nunda. Pasti saya percaya. Karena Tuhan yang sudah memerintahkan untuk bersyukur. Lihat. Sekarang hidupkan ucapan syukur. Bersukacita. Tuhan yang akan bertanggung jawab. Ketika kita bersyukur, Tuhan aku bersyukur keuanganku telah disempurnakan Tuhan. Walaupun berdarah-darah. Dengan bersyukur dari sorga saya percaya. Tuhan bilang anakku ini udah bersyukur. Aku yang akan bertanggung jawab. Siapa yang bisa membatalkan kerjaan Tuhan? Ketika Tuhan turun tangan di dalam keuanganmu. Di dalam karirmu. Dalam masa depanmu, gak ada yang bisa menunda-nunda. Gak ada yang bisa membatalkan. Orang lain bisa memblokade. Orang lain bisa berusaha untuk menggagalkan semua rencana kita. Tapi begitu Tuhan bertanggung jawab, Tuhan ikut bekerja. Lihat, semua usaha manusia untuk menggagalkanmu. Bahkan mungkin kegagalan itu kita sendiri yang mengerjakannya. Tuhan yang akan memutar balik nasibmu semua.
Ayo kita sama-sama mengucap syukur. Musik ya, tim musik kita nyanyikan lagu Kami Memuji Kebesaran-Mu. Di F aja ya nada. Wah, seger ini firman Tuhan. Saya bingung ya, sejam ya. Kalau sejam naik pesawat sampai mana pastor ya? Sampai Uni Soviet ya. Jauh bener ya. Di F ya. Ini slow rock aja ya, slow rock ya. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ayo sama-sama kita bersyukur yuk. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji. Terima kasih Tuhan. Kami sudah melihat kebesaran-Mu. Kami sudah melihat kebesaran-Mu di dalam keuangan kami, di dalam keluarga kami Tuhan. Engkau sungguh besar Tuhan. Naik ya. Ajaib. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Angkat tangan kita semua yuk. Imani sudah menerima. Imani sudah menerima di dalam nama Yesus. Terima masa depan yang gilang gemilang. Ajaib. Terima bahwa anak-anak-Mu sudah sukses. Anak-anak-Mu sudah diberkati. Ya Tuhan. Katakan dengan lantang, aku memuji kebesaran-Mu Tuhan. Engkau lebih besar dari masalah kami. Engkau lebih besar dari semua pergumulan kami Tuhan. Besaran-Mu. Katakan ajaib Tuhan, Kau sungguh ajaib. Ajaib Tuhan. Ajaib. Jangan besarkan masalahmu, besarkan Tuhanmu. Oh, lebih tinggi. Kami memuji kebesaran-Mu. Engkau lebih besar Tuhan dari semua hal-hal yang kami takutkan. Ajaib Tuhan. Oh, Engkau Allah yang bertanggung jawab. Ajaib. Kami serahkan Tuhan fokus kami, arahan mata kami kepada Engkau. Kami oh haleluya. Jika besaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib. Sekali lagi katakan dengan lantang di hadapan tahta suci Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Pulanglah dengan berkat kepenuhan dari Kristus. Pulanglah dengan kepastian bahwa Tuhan yang bertanggung jawab, Tuhan yang akan mengerjakan semuanya, dan engkau tinggal melihat betapa indah engkau akan mengalami lebih jauh daripada yang kau bisa bayangkan, lebih jauh dari apa yang bisa engkau impikan, karena Tuhan sendiri yang berada di pihakmu. Tetaplah fokus, tetaplah bersukacita. Enggak ada waktu untuk bersedih, enggak ada waktu untuk dumel, enggak ada waktu untuk bersungut-sungut. Semua jemaat bersukacita, semua berjemaat, semuanya berharap, semuanya bersyukur, berfokus hanya bagi Tuhan. Dan mujizat Tuhan diturunkan di atas tangan-tangan kami. Apapun yang kami kerjakan,
Apapun yang kami lakukan, semuanya Tuhan Yesus buat berhasil. Tuhan Yesus buat berhasil. Tuhan Yesus buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah ini semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.